Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dongeng, yaitu tentang asal mula pertikaian antara dua sahabat. Kisah ini dimulai yang di sebuah desa tinggallah dua orang sahabat yang bernama Gobi dan Siful. Mereka merupakan seorang petani dan pengembala. Nah, Gobi yang merupakan seorang petani yang memiliki beberapa hektar sawah, dan sedangkan Siful merupakan seorang pengembala yang memiliki beberapa hewan ternak. Nah, mereka berdua ini merupakan sahabat dari kecil dan juga merupakan tetangga. Nah, pada setiap harinya, Gobi pergi ke sawah untuk melakukan rutinitasnya sehari-hari, yaitu mengelola sawah. Nah, setiap tahunnya, si Gobi ini selalu mendapatkan panen yang cukup melimpah. Nah, setiap dia mendapatkan panen yang cukup melimpah ini, dia selalu merayakannya dan mengadakan sebuah jamuan. Nah, pada setiap Gobi mengadakan jamuan ini, dia selalu membeli hewan ternak atau kambingnya untuk dijadikan disembeli pada perayaan itu dari Siful. Seperti halnya Gobi, Siful juga setiap hari terus mengembalakan hewan ternaknya. Nah, akan tetapi pada suatu hari, Siful yang lagi istirahat di sebuah pohon, ia tidak sengaja ketiduran. Nah, pada saat itu ada beberapa hewan ternaknya pergi ke sawah Gobi. Dan akan tetapi Siful ini tidak mengetahui apa yang terjadi pada sore hari itu, dan ia pulang ke rumahnya tanpa mengetahui kejadian yang terjadi. Nah, pada malam harinya, Siful pergi ke warung dan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Gobi tersebut. Nah, pada saat itu Gobi menceritakan tentang kejadian yang menimpa sawahnya. Nah, Gobi berkata, "Aku sangat kesal atas kejadian tadi siang. Ketika aku mau pergi ke sawah untuk melihat dan memantau, ternyata sawahku, aku melihat seekor kambing yang memakan padi-padiku." Nah, pada saat itu pula Siful pun menyaut, dan ia berkata, "Memanglah orang zaman sekarang tidak tahu cara berternak yang baik." Nah, tanpa ia sadari bahwa kambing tersebut merupakan hewan ternaknya. Nah, keesokan harinya, si Siful ini tidak lagi mengembalakan hewan ternaknya dan menjumpai sahabatnya yang bernama Gobi tersebut. Dan ia pergi ke sawah Gobi dan hendak membantu Gobi ini untuk mengawasi sawahnya. Nah, pada saat itu Siful pun berkata, "Hai sobat, apa kabar?" Gobi pun menjawab, "Kurang baik, bro. Lihatlah sawahku. Gara-gara kambing yang merusak semalam, banyak padiku yang rusak. Nah, kemungkinan aku tidak bisa mengadakan jamuan pada tahun ini." Mereka pun terus melanjutkan perbincangan mereka
Nah, sampailah sambil meminum teh dan kue, dan mereka terus mengawasi si sawah si Gobi ini hingga larut sore. Dan pada saat itu Gobi pun berkata, "Tampaknya hari ini sudah sore. Mari kita pulang. Kayaknya hari ini aman, gak ada seekor kambing pun yang masuk ke sini." Nah, Sipul pun menjawab, "Oke, mari kita pulang. Semoga besok gak ada lagi hewan yang masuk ke sini." "Oh, ya besok aku tidak ke sini lagi ya. Soalnya aku mau mengembalakan hewan ternakku." Nah, Gobi pun menjawab, "Sip, kau jaga baik-baik hewan ternak kau. Jangan kayak hewan ternak orang kemarin." Nah, Sipul pun menjawab dengan tegasnya, "Aman tuh. Aku mana pernah lalai menjaga hewan ternakku." Mereka berbincang hingga sampai ke rumah mereka masing-masing. Pada keesokan harinya, Sipul ini pergi untuk mengembalakan hewan ternaknya. Nah, pada saat itu sambil berpikir tentang kejadian yang menimpa sahabatnya yang bernama Gobi ini, ia bergumam, "Bagaimanalah orang itu menjaga hewan ternaknya hingga bisa-bisa masuk ke sawah temanku. Kalau aku ketemu sama orang itu, akan kuomeli dia dan akan kutanyai, 'Hewan ternak kau masuk sampai merusak sawah milik temanku.' Aku ini memanglah sahabat sejatinya." Gobi sambil tertawa. Nah, sambil bergumam tersebut dan melihat hewan-hewan ternaknya, dan seperti biasa, si Sipul ini beristirahat di sebuah pohon, dan ia tanpa tidak disengajainya, ia pun tertidur terlelap di sebuah pohon tersebut. Dan sampai sore harinya, ia pun pulang ke rumah, dan tanpa ia sadari pada malam harinya ia pergi lagi ke warung. Nah, pada saat itulah Gobi menceritakan bahwa ada lagi hewan ternak atau kambing yang merusak sawahnya. Nah, Ipul tanpa mengetahui bahwa hewan ternak itu merupakan hewan ternak siapa yang merusak sawah temannya. Nah, pada saat itu Sipul pun berkata, "Memang gak bisa menjaga hewan ternak orang itu. Kalau aku sampai ketemu dengan dia, akan kuajari bagaimana cara mengembala yang benar," ujarlah si Sipul ini. Nah, pada keesokan harinya, Sipul pun menemani sahabatnya si Gobi ini untuk menjaga sawahnya. Nah, akan tetapi pada saat si Sipul ini menemani Gobi untuk mengawasi sawahnya, pada saat itu tidak ada seekor hewan ternak yang datang ke sawah Gobi. Nah, si Gobi ini mulailah curiga dan kebingungan. Setiap hari Sipul menemani, tidak ada hewan ternak yang datang. Akan tetapi setiap kali
si Ful mengembala, pasti ada aja hewan ternak yang datang. Corby pun mulai kebingungan dan curiga dan berencana untuk menemani si Ful ini untuk mengembala. Nah, Corby pun berkata, "Ful, boleh nggak besok aku ikut menemanimu mengembala hewan ternakmu?" Si Ful pun menjawab, "Pastilah boleh. Lagian kalau aku sendiri terus bosan juga aku." Akhirnya mereka pun bersepakat dan keesokan harinya mereka pergilah mengembala hewan ternak si Ful ini. Nah, keesokan harinya si Ful dan Corby pergilah untuk mengembala hewan ternak si Ful ini. Dan mereka pun sampailah di tempat biasanya si Ful ini mengembala. Corby pun bergumam, ini kan tempatnya dekat dengan sawahku. Dan tak lama kemudian, seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya, si Ful ini ketiduran di sebuah pohon. Nah, pada saat itu Corby melihatlah seekor kambing pergi menjauhi kawanan, dan Corby pun merasa penasaran dan mengikutilah seekor kambing itu. Dan tak lama kemudian dia melihat kambing tersebut sampailah ke sawahnya dan memakan padi-padi dan merusaknya padi-padi Corby tersebut. Corby pun berkata, ternyata hewan yang merusak sawahku ternyata kambing punya temanku sendiri yang merusak padi-padiku. Sambil mengerutkan dahinya dan bergegas pergi ke si Ful. Amarahnya pun tambah meningkat setelah melihat si Ful ini yang enak-enakan tiduran di bawah pohon. Pada saat itu, Corby pun langsung membangunkan si Ful dan menceritakan panjang lebar hal yang telah terjadi barusan. Dan Corby pun berkata, "Hai Ful, si Ful, bangun, lihat kelakuan kambing kau tuh." Si Ful pun bangun dan ia menjawab, Kenapa? Apa yang terjadi?" Sambil berdiri dan setengah sadar. "Aku sudah menangkap dan mengetahui siapa yang mempunyai hewan tersebut," kata si Corby sambil mengerutkan dahinya. Nah, si Ful pun bertanya, Siapa yang punya kambing itu? Biar ku kasih dia pelajaran bagaimana cara mengembala hewan ternak yang benar dan baik." Dengan muka masam, Corby pun menjawab, "Hewan ternak kau yang merusak sawahku." Ipul pun tak percaya dan berkata, "Aku tak percaya. Jelas-jelas aku menjaga hewan ternakku dengan baik dan benar. Manalah bisa pergi ke sawah kau?" Ia mengelak-mengelak dan tak percaya dengan perkataan sahabatnya Corby tersebut. Dan Corby pun berkata, "Jelas-jelas aku melihat kambing kau tuh pergi dan merusak sawahku." Nah, si Ful ini lagi-lagi tak percaya. Dan ia berkata,
Aku tak percaya. Sekarang pasti cuman kau mencari alasan dan mencari kesalahanku supaya kau tidak rugi kan? Kata Sipul. Mereka pun terus berdebat. Nah, pada mulai saat itu mereka terus berselisih dan pertemanan yang dijalin sejak kecil pun mulailah retak dan hancur. Setiap mereka bertemu di warung dan terus berdebat tentang permasalahan itu. Nah, setiap kali di warung tersebut, Gobi berkata, "Kau Ful, belajarlah lagi cara mengembalakan hewan ternak yang benar. Nih, kau mengembala, tapi kambing kau masuk dan merusak padi-padiku." Ipul pun menjawab, emang salah kambingku? Jelas kau yang sawah. Kenapa sawah kau tuh gak kau pagar aja supaya gak ada hewan yang masuk? Pembelaanlah si Sipul ini. Seharusnya bukan aku yang mempagar sawahku, tetapi kau yang menjaga ternak kau dengan baik. Kalau tidak bisa menjaga ternak kau tuh, ikat ajalah hewan ternak kau tuh, kata si Gobi. Nah, Ipul pun menjawab, enak aja kau. Kelaparanlah hewan-hewan ternakku. Nanti kurus-kurus pula hewan ternakku. Pembelaan si Sipul ini. Nah, pada saat itu mereka teruslah berdebat, terus menerus berdebat tanpa ada penyesuaian. Nah, entah kenapa pada saat itu datanglah sahabat lama mereka yang baru pulang dari kota yang bernama Grian. Nah, Grian ini merupakan sahabat lama mereka yang pergi ke kota dan bekerja. Dan sekarang dia sudah sukses. Dan ia datang pada saat itu ke warung untuk menyapa teman-temannya, yaitu si Sipul dan Gobi dan warga desanya tersebut. Nah, pada saat itu ia tak sengaja melihat si temannya itu, yaitu Gobi dan Sipul ini, yang berdebat tiada akhir. Nah, si Grian pun bertanya, "Hei kawan, ada permasalahan apa nih?" Sipul pun menjawab, "Nih, gara-gara sawah Gobi yang gak dipagar, akibatnya ada salah satu hewan ternakku yang masuk. Bukannya salah aku yang tidak memagar sawahku, tetapi kau yang tidak becus mengurus hewan ternak kau tuh. Lebih baik kau ikat aja kalau tidak bisa mengembalanya." Si pembelaan si Gobi ini. Nah, melihat perdebatan sahabatnya itu yang tiada akhir, akhirnya si Grian ini mengusulkan solusi untuk mereka berdua. Nah, si Grian ini berkata, "Bagaimana kalau gini aja, Sipul? Bagaimana kalau kau mengikat aja hewan ternak kau dan mencarikan rumputnya? Tapi sekali-sekali kau mengembalakannya. Nah, untuk si Gobi, buatlah pagar atau penghalang agar sawah kau tidak ada hewan yang masuk lagi dan tidak mengganggu sawah kau lagi. Bagaimana?" kata si Grian. Nah, pada saat itu mereka pun sepakat tentang hal tersebut.
Dan sejak saat itu tidak adalah kejadian yang menimpa si Gobi, dan tidak ada pula si hewan ternak sipul ini kelaparan atau mengganggu sawah Gobi lagi. Nah, dan pada akhirnya pertemanan mereka akhirnya lama-kelamaan kembali utuh dan hidup berdamai.